Kayak aku selalu aku selalu excited kalau semisal ada orang lain tuh yang mmm, mau melanjutkan studi lanjutan gitu. Nah, oke. Oke, jadi kita langsung aja, sebenarnya, eee materinya nggak akan berat-berat banget, seputar kenapa Singapura sama, apa sih yang, eee, kayak peraturan-peraturan tidak tertulis LPDP kayak gitu kan. Nah, oke, langsung aja Kak Rian, boleh di-next. Nah, ini aku perkenalan singkat dulu ya, kenapa aku memilih Singapura gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih Singapura? Karena sebenarnya, as we know ya, Singapura itu, sangat dekat dengan Indonesia. Nah, terus juga, reputasi, apa, universitasnya juga udah setara world class, apa, university kan, yang kita tahu 4 public universities-nya itu ada NUS, NTU, SMU, sama SUTD. Nah, tapi mungkin yang teman-teman sering denger mungkin NUS, NTU, sama SMU kali ya, karena, sebenarnya SUTD ini lebih ke apa ya, kalau kita itu mungkin institutnya kali ya. Nah, terus, itu yang pertama, terus yang kedua, kenapa Singapura? Nah, sebenarnya di Singapura ini, apa, transfer knowledge-nya itu sangat cepet banget. Nah, itulah kenapa, kalau semisal teman-teman cari tahu, Singapura itu sebenarnya istilahnya baru, apa ya, baru diberikan sebenarnya mereka bukan merdeka, mereka diberikan kebebasan sama, Inggris kan untuk menjadi negara sendiri itu di tahun 1965. Nah, di tahun 1906 oh sorry, Malaysia melepaskan Singapura waktu itu, bukan Inggris, sorry, Malaysia melepaskan Singapura pada tahun 1965, posisinya di situ Singapura itu adalah negara miskin, negara yang, apa ya, kalau dibilang tuh, Singapura tuh dulu pulau nelayan gitu dan, apa, miskin banget lah istilahnya gitu kan dan, apa, dalam kurun waktu, 1965 sampai sekitar 1990-an, Singapura tuh kan, sangat berevolusi gitu ya, dari yang tadinya itu, negara miskin, apa, pendapatan per kapitanya paling kecil, terus sekarang menjadi salah satu yang, termahal di dunia gitu kan. Nah, itulah, apa, sebenarnya sesimpel, Singapura ini kalau semisal teman-teman, bandingin Singapura sama Indonesia ya, Singapura tuh nggak punya apa-apa teman-teman, ketimbang Indonesia. Nah, yang Singapura punya hanyalah sumber daya manusianya. Jadi gimana pokoknya waktu itu Lee Kuan Yew, apa, bikin apa ya, bikin, eee, environment yang pokoknya gimana caranya SDM-nya itu maju gitu. Nah, jadilah Singapura yang sekarang gitu. Dalam waktu berapa, kurang dari 50 tahun kan, karena mereka itu kayaknya baru berapa, 61 ya kalau nggak salah tuh. Nah, ya benar 61. Nah, terus, yang ketiga itu, apa, mereka itu, apa, culture-nya itu lumayan lumayan, apa ya, lumayan rich, tapi sebenarnya kalau dibanding sama Indonesia, Indonesia tuh lebih, memiliki lebih banyak, budaya gitu. Karena yang kita tahu kan, suku-suku di Indonesia kan ada banyak, bahasanya juga berbeda-beda. Nah, sedangkan kalau di Singapura itu, terbatas, Melayu, India, Chinese, sama ada lagi, eee, Angmo, kalau mereka nyebutnya Angmo, tapi kalau kita itu nyebutnya Westerner atau bule kali ya. Nah, apa, dan mereka tuh, apa, budayanya kuat banget gitu loh, apa, di antara 4 ini kan. Nah, terus, yang kita semua tahu Singapura adalah salah satu negara dengan, living cost tertinggi di dunia dan dikit-dikit juga mereka ada, apa, ada denda, apa sih fine itu? Denda ya? Ada denda lah, terus, apa, infrastrukturnya juga top banget kan. Nah, kayak gitu. Itu adalah alasan kenapa Singapura. Mungkin bisa di-next Kak Rian. Kak Rian mungkin bisa minta tolong nah, oke. Nah, eee, jadi sebenarnya teman-teman aku itu dulu S1-nya di Semarang, terus, lanjut ke apa, Belanda untuk,
double degree, terus sempat kerja di Jakarta. Ini short background aja kali ya. Terus setelah lulus sempat kerja di Jakarta, terus melanjutkan S2 di National University of Singapore. Nah, culture shock di Singapura yang aku rasakan, ini hyper directness dan kiasu culture. Nah, apa apa sih kiasu culture itu? Nah, di situ aku udah nulis ya, afraid of losing gitu. Jadi kayak mereka itu sangat kompetitif, saking kompetitifnya itu kayak, apa ya, jadi mungkin kalau semisal ini yang aku rasakan sebagai apa, mahasiswa Indonesia sebelumnya ya. Jadi kayak kadang tuh kita di kelas, melihat teman kita ya ya udah sebatas teman belajar gitu kan. Tapi kalau di Singapura tuh nggak kayak gitu. Jadi, kayak lebih seringnya sih di dipandang sebagai saingan gitu. Jadi, itulah kenapa, Singapura adalah salah satu negara yang, tingkat stresnya itu tinggi gitu. Nah, terus dan mereka juga hyper directness banget. Jadi kayak kalau ngomong semuanya itu bener-bener di depan muka gitu, kayak, apa, nyeplosnya itu di depan muka. Jadi nggak ada tuh kayak, di depan, "Oh, iya ya, nggak apa-apa," tapi di belakang, ngomongin gitu. Jadi mereka selalu selesai di depan gitu. Nah, terus mereka juga rules-nya, peraturan-peraturannya itu sangat strict, kalau teman-teman, tahu ada, beberapa waktu lalu tuh ada orang, dia ngerokok, puntung rokoknya itu dibuang di tempat sampah yang ada, apa, kayak asbak gedenya gitu di atas. Nah, tapi mungkin jatuh apa gimana, pokoknya nggak sampai, masuk, dia kena denda $300 padahal perkara, apa, katanya puntung rokoknya tidak, masuk ke, apa, tong sampahnya gitu. Nah, itulah kenapa, mereka strict rules banget padahal apa, niat kita itu udah ngebuang di tempat sampahnya gitu, cuman karena meleset, kena $300, mahal lagi gitu kan. Nah terus, daily cultural nuances sama, nah di sini yang keempat itu, mmm, yang aku harus garis bawahi bell curve challenge. Jadi di Singapura itu sangat-sangat bell curve gitu. Jadi bell curve itu apa? Kalau semisal kalian tahu, bell kan, awalnya dia rendah rendah rendah, terus tengah-tengah naik, terus, turun lagi sampai ke rendah. Nah, di Singapura tuh semuanya tuh serba bell curve gitu, even yang, teman aku yang, udah bekerja di sana pun kayak, apa, performance indikatornya itu bell curve gitu loh. Jadi kayak, 10% terendah, 10% terendah itu biasanya itu kayak di-layoff kayak gitu-gitu. Jadi kayak bener-bener kompetitif banget. Nah, itu juga nggak di dunia kerja aja, di tempat apa, universitas, di sekolah-sekolah tuh juga seperti itu gitu. Jadi memang sangat kompetitif. Balik lagi ke, nomor satu karena Kiasu culture-nya. Gitu. Oke, mungkin bisa di next, Kak, Rian. Nah, eee, sebenarnya ini, banyak banget yang tanya ke aku kayak, "Kenapa sih Singapura?" Gitu, kayak, "Terlalu deket nggak sih buat sekolah?" Sebenarnya, Eee, mungkin benar terlalu dekat dengan rumah, tapi, menurut aku kita tuh jangan terjebak di, too close from home trap gitu. Karena apa? Jadi kayak kita merasa, "Ah, deket kok dari rumah," paling juga, cara belajarnya 11-12 sama Indonesia nggak segitu, apa, jauhlah, apa, cara belajarnya atau, apa, aktivitas di kelasnya gitu. Tapi ternyata 180 derajat berbeda ya teman-teman. Jadi kayak, mungkin di Indonesia, jadi gini, aku merasa pas S1 aku tuh orang yang, ya udah tanpa aku belajar malam sebelumnya pun aku bisa ngikutin, materi di kelas hari selanjutnya gitu kan. Tapi ketika itu aku terapin di Singapura itu nggak nggak apa ya, aku malah banyak gagalnya gitu karena mindset seperti itu. Jadi kayak, di Singapura tuh kalau semisal, kita di NUS terutama kalau semisal kita mau jadi di awal itu di pertemuan pertama dosen itu udah ngasih silabus kayak silabus apa aja yang dipelajarin, udah keluar materinya semuanya. Nah nanti pas hari H, apa, hari H kuliah itu tuh tinggal apa, apa, kayak dosennya ngeklarifikasi apa yang masih kita bingungin gitu. Jadi kayak nggak bisa tuh kita kayak nunggu, materi dosen, dosen menjelaskan, oh terus kita baru paham saat itu juga, itu nggak bisa seperti itu. Nah,
gitu. Jadi jangan dikira mentang-mentang negara tetangga eh, sama kayak Indonesia, enggak. Jadi itu tadi. Nah, mungkin bisa di next, Kak. Nah, ini specifically kenapa NUS gitu kan. Sebenarnya ya as we know gitulah ya, NUS adalah yang tadi udah dijelasin sama Karian juga di awal, mmm, salah satu universitas terbaik di Asia dan dunia. Terus of course karena global ranking-nya, terus karena inovasinya sebenarnya kalau semisal kita pakai kacamata lain, inovasinya NUS tuh sangat-sangat, sangat-sangat banyak gitu. Jadi nggak 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 apa ya, nggak nggak dalam skala kecil aja. Ternyata semakin aku ke sini, semakin aku tahu kayak, inovasinya NUS tuh banyak banget. Kalau teman-teman tahu Carousel yang kayak apa ya, kayak OLX-nya Singapura, tapi kayaknya pernah sempet atau masih ada di Indonesia gitu. Nah, itu tuh sebenarnya lahir dari inkubasi bisnisnya NUS gitu. Jadi bener-bener mereka tuh, mmm, apa ya, kalau orang orang kita ngomong tuh kayak funding-nya itu bener-bener apa ya, all in gitulah. Nggak ada tuh yang kayak, ah, ini kayak Eee, materi risetnya nggak seberapa, mungkin memang ada seleksinya, materi riset apa prioritas, cuman nggak se nggak sesusah itu gitu untuk mencari funding gitu kan. Nah terus, dan di NUS juga karena menurut aku ya, kita ke poin nomor 3, NUS ini kan, apa, dan Singapura juga salah satu HQ banyak gimana sih, HQ, apa, perusahaan-perusahaan finance dunia gitu kan. Nah, karena mereka ini HQ-nya di Singapura, jadi kayak semisal, kalau teman-teman tahu, semua bisnis itu biasanya punya kayak headquarter. Nah, headquarter-nya Asia biasanya kalau semisal dia multinational company itu tuh berpusat di either, Singapura atau Hong Kong gitu. Nah, karena akses itu, banyak perusahaan-perusahaan itu yang kayak, apa-apa itu NUS, apa-apa itu NTU kayak gitu kan. Nah, jadi itu kayak kita itu punya akses yang lebih mudah buat masuk ke perusahaan-perusahaan itu sebenarnya, kayak mungkin mereka membuka apa, company visit atau mereka nawarin, internship kayak gitu-gitu. Nah, terus juga, of course, alumni network-nya itu kuat banget NUS dan, tadi yang udah aku singgung di sebelumnya, apa, regional strategic relevance to Southeast Asia and Indonesia. Jadi, karena aku pakai LPDP, jadi kenapa Singapura, karena sebenarnya, mmm, apa ya, behavior kita itu nggak jauh berbeda sama orang Singapura karena, apa ya, kita itu sama-sama Asia dan sama-sama warga, Asia Tenggara gitu. Jadi seharusnya, aplikasinya itu nggak akan jauh beda, sama, Indonesia gitu. Jadi kayak kayak semisal nih, apa, semisal kita, contohnya ginilah, apa, semisal ada kebijakan A gitu. Nah, kita, studi kasusnya itu US sama Singapura gitu. Mana nih, apa, yang, apa sih namanya, apa, kebijakannya US atau Singapura nih yang paling masuk ke Indonesia gitu. Nah, kalau, apa, kebijakan US mungkin akan bisa masuk, cuman, tidak semudah itu untuk diterima di Indonesia karena secara, apa ya, secara behavior kita itu, sangat berbeda dengan US gitu. Tapi mungkin masih bisa, kita modifikasi, apa, kebijakan-kebijakan yang dari Singapura karena, secara behavior kita tidak jauh berbeda gitu dari orang-orang itu. Nah, mungkin itu aja Kak Rian, bisa di next. Oke, oke, kalau semisal ada yang mau bertanya nanti, tanya aja, nanti aku akan jawab di akhir ya. Nah, what to know about LPDP gitu kan. Nah, mungkin teman-teman udah banyak tahu, udah banyak berseliweran juga info-info tentang LPDP ya. Kan, kayak kita akses ke internet sekarang udah sangat leluasa banget dan dan menurut aku, apa, LPDP ini gini, jadi
satu cerita lucu, jadi waktu aku kuliah di Singapura, teman-teman aku itu nanya gitu, "Kamu, kuliah di NUS pasti mahal banget ya?" Kayak melihat rupiah, against, SGD yang sangat, apa ya, kan, lumayan lumayan mahal tuh kan jatuhnya gitu kan. Terus aku ngomong, "Iya sih memang, untuk ukuran kuliah, ini mahal gitu untuk ukuran kuliah di Asia gitu kan." Jadi kayak harga kuliah di Singapura tuh sama dengan kayak kita kuliah di Aussie, maksudnya secara price ya, secara harga, UKT-nya itu sama kayak, UKT kuliah di Aussie atau di UK gitu. Cuman aku nggak bayar sama sekali kok, aku gratis, aku gitu kan. "Loh kok bisa gratis?" Gitu. "Ya karena aku dibiayain sama, pemerintah Indonesia," gitu kan. Terus, "Hah? Kok pemerintah Indonesia baik banget?" Gitu, karena di negara-negara lain tuh nggak ada yang kayak maksudnya nggak ada yang pemerintahnya itu ngasih funding yang, yang, all in gitu loh, kayak semuanya kan ditanggung kan. Terus kayak, "Oh berarti Indonesia ini ya, heavy banget invest di pendidikan," gitu, di pendidikan lanjut gitu. Aku tidak bisa menjawab itu benar karena, as we know lah ya, sekarang, kalau teman-teman notice, fokusnya LPDP itu sedikit berubah di 2026. Sebenarnya skemanya nggak berubah, cuman kayak fokusnya mereka tuh sedikit berubah gitu. Makanya sekarang kan mereka kayak STEM 80%, terus share cuma 20%. Nah, itu sebenarnya, berkorelasi ke semuanya dan kayak, eee, kayak mereka sekarang LPDP itu sangat, mempertimbangkan, untuk meloloskan orang-orang ke negara-negara yang English speaking country kayak US, UK, Aussie gitu. Bukan berarti, teman-teman nggak punya, kesempatan untuk mendapatkan LPDP ke negara-negara English speaking country itu. Cuman mungkin, probability-nya tidak sebesar yang dulu gitu kan. Nah itu, mungkin bisa di-next Kak Rian. Nah, terus ini ya, kalau teman-teman pernah notice, ini aku ngambil dari, IG-nya LPDP sih. Nah, eee, ya bener ada stem, ada share kan. Nah, kenapa sih, LPDP sekarang tuh fokus atau invest heavily in STEM gitu kan, apa kayak, bidang-bidang STEM yang prioritas menurut, LPDP itu ada 8 nih, ada energi, pertahanan, digitalisasi, hilirisasi, dan, lainnya gitu ya, teman-teman bisa baca di slide itu kan. Nah, non-STEM ini, ya pokoknya selain 8 itu, selain, kayak ya pokoknya kewirausahaan, MBA atau pokoknya yang selain STEM gitu kan. Nah, karena sebenarnya kan LPDP ini adalah salah satu alat, untuk Indonesia Emas 2045 gitu. Nah, dan Indonesia Emas 2045 ini sudah berapa? Berarti 19 tahun lagi kan. Nah, dengan waktu yang singkat ini, pemerintahan yang sekarang ini ingin, eee, apa kayak perubahan yang nyata gitu. Jadi LPDP itu lebih memilih, eee, ngasih eee, ngasih funding ke, eee, calon-calon awardee yang bisa menawarkan, perubahan gitu atau pokoknya menawarkan skill yang emang dibutuhin gitu. Makanya kayak kalau teman-teman, ngambil kayak keguruan itu tuh sebenarnya mungkin keguruannya, entah Eee, apa, fisika atau matematika itu tetap akan masuknya ke share ya teman-teman, karena teman-teman, pendidikan gitu. Nah, kalau pokoknya intinya gampangnya STEM ini yang, bisa nawarin teknis gitulah, dan, share, selain itu gitu. Nah, kalau teman-teman juga, notice ada Astacita, mungkin kalau yang belum tahu bisa di-googling gitu ya. Nah, strategi STEM share ini yang STEM ada 8 industri itu tuh selaras sama Astacitanya,
presiden yang sekarang gitu. Jadi nanti teman-teman bisa, apa, detailnya bisa sambil googling-googling juga gitu kan. Dan ini juga ada di, apa, ada di Instagram-nya LPDP, jadi teman-teman nggak usah khawatir, pasti ada di Instagram mereka. Mungkin bisa, di-next kali ya, Kak? Nah, ini kita langsung aja ya, mungkin akan, sangat kompak dan, sedikit, apa, sedikit banyak informasi yang harus teman-teman, apa, proses, semoga tidak overstimulate. Jadi kalau sepanjang aku ditanyain tentang LPDP, orang-orang itu masih bingung kayak, apa, strategi yang bagus menurut kamu gimana sih untuk mendapatkan LPDP gitu dan, perlu aku, garis bawahi, apa, jadi di sini ini bahasa Inggris sih, mungkin bahasa Indonesianya kayak, administrative selection itu, apa, tes apa sih, seleksi administrasi yang awal banget, terus, cognitive aptitude test ini TPA, apa sih, tes bakat skolastik gitu kan. Nah, terus substantive assessment ini yang terakhir, yang apa, yang wawancara itu. Nah, banyak yang bilang kayak, kalau semisal kita punya LOE, apa, kita kemungkinan dapat LPDP-nya lebih gede gitu. Nah, itu salah besar ya teman-teman. Kalau semisal teman-teman, ngiranya kayak gitu, enggak. Karena, eee, punya LOE itu cuma nge-skip, apa, ini, tes bakat skolastik. Jadi yang tengah nggak teman-teman, ikutin gitu. Nah, kenapa aku bilang, eee, apa, tidak menjamin, karena mau kalian punya LOE atau nggak punya LOE, apa, passing grade apa, substansi itu sama semua gitu, untuk orang-orang yang punya LOE sama nggak punya LOE. Jadi ya tergantung, mmm, nanti kalian wawancara gitu. Nah, seperti itu. Mungkin bisa di-next lagi. Nah, dan juga banyak yang tanya ke aku kayak, "Gimana sih cara bikin esai yang bagus, esai LPDP yang bagus?" Nah, kalau semisal teman-teman, udah, pernah, daftar, LPDP yang 2026 tahap satu yang kemarin bulan apa, Januari sampai Juni itu, Januari sampai Juni, itu, mungkin skemanya agak berbeda, tapi, di tahap 2 2026 ini mereka balik ke, skema sebelumnya gitu. Sebelum, skema yang pokoknya skema 2025 lah. Nah, apa, jadi kan, tetep jadi satu esai ya. Nah, ini, cara identifikasi gimana caranya bisa bikin esai yang bagus gitu ya. Nah, semisal ini, kan aku dulu belajar fintech gitu kan. Nah, latar belakangnya itu karena aku mau ngambil, Master of Digital Fintech, otomatis aku harus, esaiku harus mengarah ke situ dong, ya kan? Mengarah ke fintech. Nah, terus aku tuh, nge-mapping nih, kalau teman-teman, apa, dulu belajar pas SMP itu kan ada 5W1H. Nah, kita identify tuh 5W1H-nya itu apa, WOT-nya. Di esai yang mau aku bawa itu, WOT-nya adalah, deretan kasus bunuh diri akibat terjerat bunga pinjol gitu kan. Ini sebenarnya kalau teman-teman tahu kan, sempet tuh banyak, apa, banyak masalah, apa, kasus bunuh diri gara-gara pinjol gitu. Terus aku kayak, "Wah, ini lumayan nih, bisa bisa jadi salah satu isu gitu, bisa jadi salah satu gap," gitu kan. Nah, terus apa, why-nya ini kenapa gitu kan. Nah, sebenarnya gini, pemikiran kita itu kita harus compare sama negara lain gitu kan. Nah, di Indonesia ini pinjol ini kan, salah satu produk fintech kan, fintech lending gitu. Nah, di semua negara itu ada kok fintech lending gitu, ada kok pinjol di negara-negara lain, even Singapura pun punya apa, perusahaan pinjol gitu. Cuman kenapa di Singapura itu, mmm, apa, kasus bunuh diri karena pinjol itu nggak ada gitu, kenapa di Indonesia bisa banyak gitu. Berarti kan ada sesuatu nih yang berbeda gitu, padahal secara secara perusahaan, bisnis perusahaan mereka sama gitu kan. Nah, terus, apa, aku mengidentifikasi nih, kok bisa ya, apa, kasus pinjol di Indonesia sama di Singapura beda gitu. Nah, ternyata di Indonesia itu indeks literasi keuangannya 65%, indeks inklusi keuangannya ada 75%, ada gap sekitar 10% tuh kan. Nah,
gap 10% ini kan lumayan besar untuk skala nasional gitu kan. Nah, terus kayak, apa, berarti nih aku harus menjembatani si 10% ini, gimana caranya literasi keuangan sama inklusi keuangan itu jalan beriringan gitu. Jadi nggak ada yang jomplang gitu kan. Nah, terus, apa, aku identify nih who-nya siapa. Nah, who yang apa, kena kasus bunuh diri pinjol nih dari segmen masyarakat mana sih gitu kan. Nah, ternyata dari masyarakat pendidikan rendah dan pekerja informal, dan menurut aku make sense karena pekerja informal kan, apa, dan orang-orang dengan pendidikan rendah ini, cuma tahu cara pakai, pinjolnya doang kayak, "Oh, kita bisa dapat duit nih kalau semisal kita upload KTP segini gini gini." Cuman kan mereka nggak paham gitu kalau semisal ada konsekuensinya. Jadi kayak kita emang bener, meminjam uang gitu, tapi kan kita harus ngembaliin gitu kan. Nah, itu yang nggak dipahami sama orang-orang dengan, pendidikan rendah dan pekerja informal. Nah, terus when sama where-nya itu juga aku identify, di sini aku udah kayak bikin tabel-tabelnya. Nah, terus how-nya ini how-nya ini aku isi kayak, eee, gimana sih cara aku menjembatani si 10% itu, dan kan tadi what, why, who, sama when, where-nya kan udah aku identify. Nah, semuanya aku combine kayak, gimana caranya, aku bisa, apa, nge menyelesaikan, permasalahan yang udah aku kumpulin tadi kan. Nah, terus di situ aku bagi lagi, solusi jangka pendeknya itu yang kurang dari 5 tahun itu seperti apa, terus jangka menengahnya itu seperti apa, nah jangka panjangnya itu seperti apa, kayak gitu. Nah, setelah di situ, ini sebenarnya, apa, eee terserah teman-teman sih mau identify universitasnya dulu atau, masalahnya dulu. Kalau aku dulu masalahnya dulu baru universitasnya kan. Nah, terus di sini, dulu aku ngambil, find the university-nya itu kayak aku cari nih, aku riset tentang jurusannya kayak modul atau apa ya, matkulnya itu apa aja, terus kayak apakah, jurusan ini tuh dia metodenya research atau coursework, terus profesornya tuh siapa yang bisa ngebantu aku buat nge-address, permasalahan yang aku bawa, terus environment-nya seperti apa. Nah, ketika kita udah punya itu semua, kita tuangin tuh kayak, kita bikin wording-wording di esai dan udah selesai. Ketika esai kita itu menjawab semua 5W1H, ya berarti, mmm, sangat 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 jelas sekali gitu untuk dibaca sama, reviewer nantinya, seperti itu. Nah, mungkin bisa next, Kak Rian. Nah, ini common mistake, ketika, menulis esai LPDP karena, aku udah nge-review puluhan esai, kayaknya berapa, kayaknya 50 tuh ada deh aku nge-review esai. Nah, di antara semua esai itu, aku kayak menemukan kayak suatu kesamaan gitu kan, common mistake-nya gitu. Nah, ini udah aku rangkum jadi 7 gitu kan. Nah, kebanyakan orang-orang yang, yang esainya menurut aku kurang, itu tuh karena, introduction-nya kepanjangan gitu. Karena, memperkenalkan dirinya tuh kepanjangan. Padahal sebenarnya, esai itu nggak perlu yang panjang, perkenalannya. Mungkin bahkan ada yang nggak perlu perkenalan gitu, karena di sebelum-sebelumnya kan udah kita tulis kayak pengalaman sekolahnya seperti seperti apa, terus kalau semisal ada, pengalaman yang membanggakan, kalau semisal teman-teman udah pernah, daftar LPDP ya. Nah, jadi kayak nggak perlu kita mengulang, part introduction di esai gitu. Nah, terus di sini yang kedua adalah, nggak ada visi sama misi yang clear gitu. Jadi kayak ngambang aja gitu di permukaan air, kayak kayak gimana ya, kayak ya di permukaan aja, sedangkan esai itu harus sampai dalam, harus, sampai ke akarnya gitu. Kalian harus identify di esai itu, ngeklarifikasinya harus kayak, oke mungkin, dari, permukaan, terus kita harus kayak cari ke bawah ke bawah ke bawah sampai akar permasalahannya itu karena apa sih? Nah,
kalau kita udah bisa identify akar permasalahannya, ya lebih gampang untuk apa, nge-tackle isunya gitu kan. Nah, terus yang ketiga adalah, eee, isunya itu eee, lack of, urgency gitu. Jadi kayak, apa, mungkin, apa apa ya, sebenarnya semuanya itu tergantung point of view sih, dan gimana cara kita membungkusnya dalam esai gitu. Ketika kita tidak, apa ya, kayak kurang, apa, kurang dalam, risetnya, apa, isunya itu terlihat nggak urgent gitu. Beda cerita kalau semisal, isunya itu tentang apa, terus kita apa, riset sampai ke akarnya, itu akan terlihat, oh berarti anak ini udah ngerti nih kayak, isu apa yang mau dia jembatani gitu kan. Nah terus, insufficient mastery of problem gitu kan. Ini sebenarnya sama kayak, apa, berhubungan sama yang, 2 sama 3. Jadi kayak, apa, problemnya itu kayak nggak dijelaskan lebih lanjut gitu. Kayak, ya udah banyak banyak kasus bunuh diri karena pinjol. Nah, terus kenapa gitu kan, kalau bunuh diri karena pinjol, siapa yang peduli gitu kan, mungkin kasarannya seperti itu gitu. Nah, terus yang kelima ini kontribusinya itu nggak detail gitu. Kan tadi kan aku, ngebagi antara, 5 itu kan sorry, sebelum 5 tahun, 5 sampai 10 sama di atas 10 tahun. Nah, ketika kita bisa offer, apa, detail kontribusi dan apa, apalagi sekarang kan, asta kita itu kan, nge-offer-nya itu yang, eee, skillful gitulah istilahnya, itu harusnya lebih lebih apa ya, lebih ada substansinya gitu ketika wawancara gitu kan. Nah, terus ini yang keenam, banyak banget aku temuin kurang data, kurang supporting evidence gitu. Sebenarnya esai itu mungkin kalau gini, tadi problemnya kan, apa, bunuh diri karena pinjol gitu. Nah, bunuh diri karena pinjol ini kan bisa aja opini gitu kan, iya kan? Apa, nggak ada kayak, emang ya beneran karena pinjol? Buktinya apa gitu? Bisa aja itu karena kayak, apa, itu kata tetangganya karena pinjol, tapi buktinya dari mana gitu. Nah, apa, makanya tadi kan aku nge-highlight, ada apa, gap antara financial inclusion sama financial literacy kan. Nah, di situ kayak, ada datanya kan, ada buktinya kalau emang banyak kasus ya karena itu, karena ada gap itu antara literasi sama inklusi gitu kan. Jadi, put more data gitu kan. Tapi datanya harus, mendukung sama argumen kalian gitu. Nah terus yang terakhir tuh, kontribusinya kegedean. Jadi LPDP ini lebih memilih orang-orang yang, apa, mungkin apa, contribution plan-nya itu terlihat sepele gitu, cuman lebih sustain gitu untuk jangka panjang. Jangan yang kayak, "Oh iya nanti saya nanti mau masuk kementerian, mau mengubah, peraturan gini gini gini." Tidak, kayak gimana ya, nggak segampang itu teman-teman, apalagi ini skalanya adalah skala nasional gitu. Jadi, mungkin lebih ke touch the grass dulu aja, kayak apa, biasanya grassroot kan, masalahnya itu biasanya ada di grassroot gitu kan. Jadi, apa, dari grassroot, nah nanti ketika di grassroot udah selesai, permasalahannya itu udah bisa mendingan lah ya ketika kita, nanganin gitu kan. Nah baru ke step selanjutnya. Jadi kalaupun kontribusinya itu, eee, terlihat impossible, tapi ketika kita menyusunnya step by step, kayak istilahnya kayak anak tangga pertama, kedua, ketiga, sampai paling tinggi. Ketika kita runtut, ya berarti possible gitu. Sesuatu yang impossible itu akan possible ketika kita, eee, me me apa, me nge-stack apa sih bahasa Indonesianya itu, kayak menyusunnya dengan runtut gitu. Nah, mungkin itu sih, common mistake pas nulis, esai LPDP. Nah, mungkin iya, eee, nah terus ini, tes bakat skolastik gitu, TBS gitu kan. Nah, sebenarnya ini aku tidak akan membahas, lebih dalam karena ini kan, apa, eee, harus banyak-banyak latihan, apalagi sekarang udah zaman AI ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau belajar, semisal mau latihan soal, apa, teman-teman bisa kayak, apa, menjawab terus kayak lihat kunci jawaban, "Lah kok salah?"
teman-teman bisa selalu tanya ke AI kan, ke mana, ChatGPT atau, Gemini atau Claude gitu kan. Nah, terus, di sini aku, ya komposisi TBS-nya itu ada verbal reasoning, terus ada quantitative reasoning, sama logical reasoning reasoning. Kayaknya kalau nggak salah ya, kalau teman-teman pernah tes CPNS atau, tes BUMN, ada soal setipe ini deh. Nah, itu udah aku apa, eee, kompilasi di, drive aku, di situ kalian bisa, download, aku taruh bit.ly-nya di situ. Kalian download aja, feel free to download gitu, karena emang, aku naruh untuk dipakai, orang-orang gitu. Nah, mungkin itu bisa next kali ya, Kak Rian. Oke, terus nah ini yang, eee, agak tricky sih, tes substansi gitu. Sebenarnya tes tes substansi ini gimana sih cara 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 biar suksesnya gitu. Nah, sebenarnya ini akan balik ke pribadi masing-masing dan, menurut aku selain, interviewer itu menilai jawaban kita, mereka juga ngelihat kepribadian kita gitu. Maksudnya apakah anak ini beneran, ada substansi, maksudnya apa yang dia bawa itu ada substansinya nggak sih, esai dia itu ada substansinya nggak sih. Nah, terus ini yang jadi, aku itu dulu LPDP pertama kali gagal. Nah, karena waktu itu emang, aku sibuk kerja, kerjaan aku waktu itu kayak aku berangkat pagi, terus kayak pulang jam 1 malam itu dan itu tiap hari. Jadi kayak aku tidak ada cukup waktu untuk, men me men mempersiapkan substansi kan. Tapi setelah aku gagal di substansi pertama, aku tuh kayak, mmm, apa, mmm, aku reflect ke apa yang udah aku, laluin. Jadi kayak, aku gagalnya di mana sih, terus aku bisa, menarik garis, dulu, aku itu jadi dulu pas aku daftar itu nggak sebanyak sekarang, kayak kalau sekarang kan banyak kayak yang yang ngasih tips and trick di TikTok atau di Instagram gitu. Kalau dulu aku tuh nggak sebanyak itu pas pas aku daftar gitu kan. Nah, lalu aku itu, nonton video YouTube-nya orang-orang, kan, dulu orang-orang tuh bikinnya di YouTube gitu kan. Nggak dulu banget sih, maksudnya banyakan, bikinnya kayak 10 menit di YouTube gitu kan. Nah, aku tuh kayak merasa kayak, oh nanti tes substansi itu pertanyaannya itu, ya udah yang kayak orang-orang di YouTube aja gitu, karena pertanyaan orang-orang di YouTube itu kayak hampir sama semua gitu loh kan. Terus aku kayak, "Oh ya udah berarti nanti bisalah aku jawab seperti itu," gitu kan. Nah ternyata itu nggak sampai di situ aja gitu. Jadi, apa, eee, pas aku tes substansi, aku itu dikasih, case case kayak what if case gitu loh kan, kayak, "Coba kalau semisal, nantinya seperti ini, terus kamunya kayak gini, terus apa yang harus kamu lakukan?" Terus dan itu nggak yang ada di nggak ada di bayanganku sebelumnya gitu. Kan soalnya bayanganku kayak, oh ya udah kayak orang-orang yang di YouTube gitu kan. Ternyata itu, ketika aku kaget, aku dapat pertanyaan seperti itu, aku nge-blank. Nah, di situlah aku gagalnya gitu kan. Nah, jadi, kalian harus, kalian harus, eee kalau aku bilang aku selalu menekankan ke semua mentiku, karena kan, nge-mentorin mereka kan. Selalu tekanin pernah puas sama tetep, curious sama esai kamu gitu. Kayak coba kamu, posisikan diri kamu sebagai orang lain yang, skeptis sama esai kamu gitu kan. Karena, pewawancara LPDP itu pasti mereka dituntut untuk skeptis gitu loh ke esai kamu ketika, substansi gitu sebenarnya tujuannya untuk membuktikan, substansi, kalian sih. Nah, jadi kayak kalau semisal di esai itu, eee, apa, kayak gitu kan. Nah terus kayak, karena aku skeptis, aku interviewer, aku memposisikan diriku sebagai interviewer, aku skeptis terus jadi aku kayak, gimana kalau semisal nanti interviewer-nya ngebumerang,
statement aku gitu kan. Nah, di situ kita harus kayak, "Oh, kalau misalnya nanti aku di bumerang, aku harus menyiapkan gini, A, B, C, D," gitu. Itulah, kenapa kayak ketika kalian, udah selesai, eee, bikin esai, terus lolos tes bakat skolastik dan sampai substansi, kalian tuh jangan pernah berhenti untuk riset. Kalian harus, tetap, baca-baca berita, terus kayak apa, mmm baca-baca data dan lain-lain karena, ya itu tadi, interviewer bisa jadi ngetes kalian gitu kan. Nah, kalau semisal kalian jawabannya kurang, ya udah berarti poinnya tidak akan banyak gitu kan, dikasihnya nggak akan banyak gitu. Nah terus, sebenarnya yang kedua, ketiga, keempat ini, aku balikin ke kalian lagi, kayak kalian harus, prepare mentalnya, terus konsisten sama, apa yang kalian tulis di esai. Jangan di esai bilangnya A, nanti pas substansi kalian bilangnya B gitu kan. Nah, terus ya harus percaya diri, karena kalau misal kalian nggak percaya diri, kalau di, challenge sama interviewer-nya, "Kamu yakin jawaban kamu udah bener?" Nah, terus kalian kayak ragu, jadi kan kalian nggak konsisten lagi kan, balik lagi ke nomor 3 kalian nggak konsisten gitu kan, karena kalian nggak pede gitu kan. Nah terus, ini yang udah aku bahas sebelumnya kayak understand current atau latest issue. Jadi kayak jangan berhenti, baca berita ketika kalian, udah selesai nulis esai gitu. Jadi kalian harus update sama, perkembangan, mmm, isu yang kalian tulis sampai, hari H, tes substansi kayak gitu. Mungkin bisa di next, Kak Rian. Nah, sebenarnya ini ada beberapa yang udah aku, singgung sebelumnya, common misunderstanding about LPDP gitu kan. Nah, ini sebenarnya 5 ini yang paling, banyak aku temuin kayak kata orang LPDP itu buat orang-orang yang, GPA-nya perfect gitu kan, terus dari universitas-universitas top doang. Enggak teman-teman, banyak kok teman-teman aku di LPDP yang dari universitas bahkan nggak dari top 10 university gitu. Jadi kayak jangan jangan pernah jangan pernah berkecil hati, kalau kalian, enggak aku dari universitas sini aja kok, kayaknya sih nggak bakal dapet LPDP," gitu. Jangan pernah mikir kayak gitu, karena LPDP itu membuka, peluang untuk siapapun gitu, untuk bahkan, mereka kan ada jalur disabilitas, ada jalur, yang kerjasama sama Kemenak, terus ada pokoknya banyak gitu kan. Jadi mereka itu sangat membuka peluang untuk siapapun gitu, entah kalian berasal dari, eee, ekonomi, menengah ke bawah, menengah ke atas, semuanya itu mendapatkan, kesempatan yang sama gitu kan, karena LPDP ini adalah beasiswa merit base gitu. Jadi ketika kalian layak, ya kalian akan mendapatkannya, ketika kalian masih belum layak, ya mungkin kalian harus mencoba lagi di, mmm, percobaan selanjutnya gitu kan. Nah, terus ini yang kedua juga yang udah aku singgung di awal, LOE itu nggak menjamin kalian lolos LPDP gitu kan. Jadi, ya itu tadi, mungkin LOE akan ngebantu kalian, mmm, untuk skip, tes bakat skolastik, tapi at the end, passing grade-nya akan sama gitu dengan yang tidak memiliki LOE. Nah, terus, yang ketiga itu LPDP itu, esai LPDP itu isinya kayak motivation letter aja gitu, tentang mimpi kalian kuliah di luar negeri, enggak kayak gitu ya. Jadi, itu tadi yang, sebelumnya udah aku bahas, kalian harus identify isu yang akan kalian bawa, yang akan, kalian, plan untuk, improve di Indonesia nantinya. Dan yang keempat itu LPDP interviewer only care about academic knowledge. Sebenarnya ini nggak benar juga ya, eee, mungkin benar, for some reason, mereka mikir kayak kalau semisal kamu kurang pinter, ya ngapain kamu ambil LPDP, mungkin mungkin kasarnya seperti itu ya. Cuman nggak cuma itu aja, percuma kalian, pinter secara akademik tapi, sense of, belonging kalian kayak almost nil, kan juga kayak nggak
nggak banget gitu kan. Jadi kayak semuanya itu harus seimbang gitu. Nah, terus ini yang banyak salah paham LPDP itu bayar semuanya sebelum kalian berangkat. Sebenarnya mereka nge-cover semuanya, cuman tidak semuanya, maksudnya gimana ya? LPDP itu ngasih kalian kayak almost all gitu kayak ya tiket pesawat, dana kedatangan, semuanya itu istilahnya kita akan mengeluarkan em, Rp0 gitu kan. Tapi ya itu nggak benar juga karena di dana kedatangan itu LPDP nggak ngebayarin 100% gitu. Jadi kayak 50%-nya mungkin kalian bisa mendapatkan sebelum kalian berangkat, tapi 50% setelahnya itu harus ketika kalian udah sampai negara tujuan atau kota tujuan gitu. Jadi kayak tetap kalian harus punya bekal uang sendiri gitu untuk istilahnya apa ya? Apa Mmm, nanti kalian nombok gitu, jadi kayak LPDP akan nombok kalian gitu kan. Jadi kan nanti kalian reimburse gitu. Nah, mungkin bisa next. Oke, udah terakhir sih. Mungkin ada pertanyaan teman-teman. Apapun tanyain, karena, mmm, apa ya, karena kapan lagi gitu kalian, punya kesempatan untuk bertanya, apalagi ke aku. Oke, silakan teman-teman jika ada yang mau nanya, mungkin raise hand dulu, ada yang microphone on dulu, guys. Mungkin kalau ada yang mau tulis di komen, silahkan ya, tulis komen. Kalau ada yang mau raise hand, silakan. Oh, ini ada Asri, misalnya. Oke, silakan Asri. Oke, boleh Kak Asri? Malam. Selamat malam, Kak. Terima kasih untuk itunya, kesempatannya. Kak Alia, saya mau bertanya, Kakak daftarnya beasiswanya jalur apa untuk Mhm. itu? eh, apakah ngambil MBA di bisnis di NUS? Terus yang saya mau tanya ini juga, untuk daftar kampus di NUS itu sekompetitif apa gitu? Dan soalnya saya pernah dapat cerita kalau ada yang daftar LPDP, dia lulus LPDP duluan, terus daftar NUS itu tuh padahal IELTS-nya belum belum meet sama requirements-nya, itu maksudnya masih di bawah requirements-nya si NUS, tapi dia lolos karena dia udah secure LPDP-nya. Terus eh, apa sih alasan yang memperkuat untuk bisa why NUS-nya itu yang di interview sehingga kakak lolos? Oke, agak agak banyak ya pertanyaannya. Mmm, aku jawab, seingatku dulu, nanti kalau semisal, mmm, ada yang kurang mungkin bisa nanti ditambahin di akhir kali ya. Mmm, dulu aku nggak daftar business school, aku daftar School of Computing gitu kan. Jadi aku daftar, digital fintech dan kebetulan fintech itu under School of Computing. Jadi aku masuknya apa ya, STEM kali ya. Nah, seperti itu. Terus, dulu aku yang pertama aku jalur yang, apa, reguler, terus yang kedua aku kan gagal tuh, terus aku jalur PTUD, Perguruan Tinggi Utama Dunia. Dulu masih ada berapa, 25 universitas di apa, list apa, di jalur PTUD itu. Nah, terus apalagi, cuman emang kalau semisal mau pakai jalur PTUD itu harus punya LOE gitu. Jadi udah pasti semua yang pakai PTUD atau kalau yang sekarang tuh namanya apa ya, eee, universitas unggulan atau apa gitu. Nah, itu pasti akan nge-skip tes bakat skolastik, tapi ya itu tadi harus punya, LOE gitu. Nah, terus, pertanyaan selanjutnya adalah Eee, apa apa ya tadi pertanyaan selanjutnya? Sorry, eee, Kak Asri bisa diulang? Tadi, pertanyaan yang belum kejawab apa? Why Singapurnya ya? Oke, tunggu Why sebentar ya. iya, Oh ya, oke, Kak. oh Iya, ya, jadi kakak daftarnya lewat PTUD kemarin. heeh, betul. Oh iya, berarti langsung skip skolastik. Nah berarti dapat kampusnya dulu. Untuk ini ya dapat kampus NUS-nya dulu kan? Mhm.
Terus untuk strategi biar keterima di NUS itu gimana? Dan untuk defer itu apakah harus deposit dulu atau enggak gitu? Karena kan beberapa kalau kita mau defer agak susah ya, harus deposit dulu gitu. Sebenarnya ini tergantung universitasnya, tapi kebanyakan universitas-universitas top dunia itu mereka kalau kita mau defer harus taruh deposit. Nah, ini persamaan yang aku temukan di universitas-universitas top dunia gitu. Jadi nggak cuma NUS aja gitu yang kayak gitu. Biasanya universitas-universitas top pasti kalau mau defer ya harus harus deposit gitu. Beda cerita. Kayaknya waktu itu teman aku tuh di mana? eh Sydney Sydney yang UNSW atau UNSW atau Sydney University aku Tip. lupa pokoknya dia itu bisa defer tanpa tanpa cost gitu maksudnya tanpa tanpa bayar deposit gitu jadi sebenarnya semuanya tergantung universitasnya sih karena dulu itu pas pertama kali aku daftar itu aku em, daftar LPDP itu kan tanpa LOA. Nah, itu saat itu juga aku lagi running apply ke NUS. Jadi memang aku belum pegang LOE di situ kan. Nah, terus ketika aku gagal, waktu itu lumayan nyesek sih gagalnya eh, tinggal beberapa beberapa poin aja. Tapi ya udah belum rezeki mau gimana kan. Jadi karena aku udah secure LOE, ya udah aku Pak coba aja pakai PTUD gitu kan. Nah, terus oh ya tadi aku ingat ada pertanyaan ada yang udah secure LPDP LPDP, tapi IELTS-nya belum masih apa kurang. IELTS-nya kurang. Nah, sebenarnya itu jadi pinter-pinter cari opportunity bukan opportunity sih kayak strategi apply LPDP gitu. Apalagi kalau semisal teman-teman berasal dari daerah afirmasi itu biasanya lumayan tuh teman-teman aku yang dari daerah afirmasi itu pakainya afirmasi. Jadi eh, harusnya kalau afirmasi itu nggak pakai eh, sertifikat bahasa gitu. Jadi Tapi eh, kalau luar negeri tetap kan Kak? kenapa? Kalau luar negeri tetap pakai bahasa. Itu cuma dalam negeri doang yang nggak pakai bahasa. Temen aku waktu itu dia di Sydney sih apa dapatnya dan dia belum belum secure Oh, eh, pakai TOEFL. IELTS waktu itu. Jadi TOEFL LPDP bisa. TOEFL bisa emang kalau untuk ya. afirmasi. Nah, Kalau nggak IELTS nggak apa-apa asal TOEFL, tapi harus ada sertifikat bahasa kalau di luar negeri. iya. Ya, kayak gitu sih. Jadi, eh, tapi ini kita bahas yang afirmasi ya. Gimana sih? Bisa kok tanpa Ya. pengayaan bahasanya nanti. Nah, pokoknya dulu waktu temen aku tuh eh, Hmm. LPDP tuh nge apa nge nge ngefasilitasin gitu. Jadi Ya. sama LPDP eh, PBB. dibantu gitu untuk pengayaan bahasa gitu. Ntar, eh, apakah itu sudah cukup menjawab Kak Asri? Untuk fee admission di kakak tadi apa jurusannya kak lupa? Digital fintech. Digital fintech. Oke, maksudnya Hmm. ke bisnis schoolnya juga ya? Atau ke manajemen? Enggak sih kalau manajemen aku ngambil beberapa matkul under business school tapi aku tidak under business school gitu. Oh, oke sih. Iya. Ada admission fee-nya kan, soalnya kan aku juga kebetulan udah sempat meet, tapi bukan, aku belum ke NUS, sebenarnya mau sih NUS, cuman masih ke SMU, di Singapore Management University itu aku emang ada tiga pilihan, aku ambil MBA, entrepreneurship, satu lagi manajemen, dan kita daftar itu admission fee $100 Singapura, kemudian setelah dinyatakan lolos administrasi, kita ada tes dari SMU, dan juga Hmm. interview, dan jadi abis abis kita bayar, kita lolos administrasi, terus kita mau tes, kita bayar lagi $125. Udah itu, setelah itu ya udah final final tinggal final decisionnya aja gitu kan, lolos atau Mm-mm. enggak. Jadi bisa, kita kan dikasih tiga pilihan kampus, itu bisa lolos di, bukan tiga pilihan kampus, tiga pilihan program. Kalau lolos di tiga-tiganya itu LO-nya bisa tiga gitu, bisa tiga-tiganya. Mm. Kalau di Mm. NUS ini skemanya gimana gitu, kayak gitu juga kah gitu? Sebenarnya kalau di NUS tuh tergantung jurusan dan apa apa fakultasnya gitu kan. Jadi kayak kalau computing itu dia tidak butuh tes gitu. Jadi kayak pure
em, dari ijazah, transkrip dan apa ya waktu itu, eh, esai gitu kan, esai yang buat ke NUS-nya gitu. Nah, tapi ada juga kayak business school. Business school itu dia perlu tes tambahan gitu, kayak entah Oh iya. interview, entah apa, kayak dan apa IELTS-nya juga beda-beda gitu. Jadi kayak semisal di apa Faculty of Business itu minimal IELTS-nya itu berapa gitu. Beda sama di computing. Computing tuh apa uh, IELTS-nya itu lebih rendah daripada yang di business school. Karena kan apa ya? Mungkin kalau business school apa dia lebih apa lebih banyak berkomunikasi gitu kan. Nah, sebenarnya dan kalau kalau di apa computing kan komunikasi itu nggak seintensif ketika kita di business school gitu. Jadi IELTS-nya nggak yang setinggi business school kayak gitu sih. Dan apa dan itu tadi sih. Kalau SMU sebenarnya tergantung apa ininya juga. Aku Jurusan. ada temen SMU, cuman dia bukan eh, business school kan. Dia ada tesnya, cuman nggak yang sampai dia ada tesnya nggak ya? Aku lupa deh. Setahu aku dia nggak ada tesnya, cuman dia memang IT. Dia ambilnya IT gitu sih. Jadi eh, apa tergantung jurusan dan fakultasnya. Tapi untuk pengumumannya lama nggak? Gitu berapa lama gitu? eh s- nah, kalau itu aku nggak bisa menjawab sih karena menurut aku tuh apa apa universitas-universitas ini tuh ketika kamu prioritas utamanya mereka, kamu akan dikasih apa cepet gitu kan? Maksudnya cepet tuh kayak Oh, oke. em, apa eh, resultnya itu ke kamu itu akan cepet gitu. Dan kalau semisal kamu ada di list prioritas terakhirnya mereka, ya apa ya Kayak lama ya. terakhir-terakhir berarti. Mm-mm, seperti itu. Oh, berarti emang gak ada garansi untuk. Tapi dia bisa loncat intake-nya gitu. Kalau misalnya kayak di Amerika kan, kita mau nggak mesti harus intake tahun ini atau intake di tahun ke depan bisa 2 tahun ke depan gitu. Kalau di NUS Nah, bisa nggak sih? itu tergantung sekolah juga karena kalau di NUS kita mau ngedefer gitu kan semisal. Nah, di NUS tuh jadi di NUS tuh kita untuk mendapatkan defer kita harus deposit sebesar kayaknya $5.000 atau Ya. tergantung tergantung jurusan Oh, sih. Ada juga temen aku yang dia defer harus 2.000. $10.000 gitu kan. Nah, dan biasanya ngedefer ini cuma bisa maksimal 1 tahun. Jadi kayak mau nggak mau tahun depannya kamu harus masuk. Kalau Harus misal kamu nggak masuk ya udah berarti gugur gitu. Gitu. Seperti itu. trik juga berarti ya, lebih lebih strict juga Benar, dari benar. UK. Oke, thank Iya. you Kak. Banyak pertanyaan jadi maaf ya teman-teman. Oke, terus di sini ada dari Joseph Guardiola untuk dapatkan LOA di jurusannya dulu susah tidak persyaratannya dan tesnya apa saja dan berapa bulan selain itu gimana cara ngepasin timeline daftar APDP sedangkan NUS untuk MSC yang tidak di defer. Nah, ini sebenarnya untuk menjawab pertanyaannya Kak Joseph ini aku bisa bilang gambling ya. Jadi em, susah atau enggaknya itu ya mungkin susah-susah gampang ya dan mereka juga ngelihat dari apa experience kita gitu entah experience ini maksudnya entah eh, apa apa experience kerja atau experience dulu waktu kita S1 gitu kan. Nah, mm, setahu aku sih kata dosen aku yang apa nge-review apa admission ada banyak yang maksudnya yang daftar tuh banyak. Jadi dia tuh ngebacain semua esai esai motivation letternya apa teman-teman aku kan. Jadi kayak banyak juga yang nggak dapet gitu. Jadi sebenarnya aku nggak bisa menjawab susah atau enggak karena menurut aku bisa maksudnya reasonable gitu loh teman-teman aku yang bisa dapet juga karena mereka backgroundnya punya strong background gitu kan atau kayak pekerjaan mereka itu relate sama jurusan yang sekarang gitu jadi 50-50 sih untuk itu. Nah, lalu pertanyaannya persyaratannya dan tesnya dulu aku nggak ada tes jadi pure apa esai ijazah, transkrip dan lain-lain gitu kan.
Jadi intinya beda beda jurusan, beda seleksi gitu kan. Jadi pastiin kalian ngebaca semua apa admissionnya itu seperti apa gitu. Harusnya di website Universitas Singapura tuh udah sangat jelas. Jadi pasti ada jawabannya di situ. Nah, terus hmm, dulu aku submit ke NUS tuh tanggal 31 Januari, terus dapet dapet ininya itu awal April gitu. Ada juga teman aku yang bulan Juni, jadi beda-beda apa dapet LOE-nya. Terus selain itu gimana cara ngepasin timeline? Nah, hmm, nah ini yang aku bilang apa gambling sih. Kalau semisal kalian nggak mau kalian nggak mau defer, ya berarti em, kalian harus deposit. Tapi kalau jadi kayak kalian ini aja sih kayak samain timeline LPDP-nya gitu. Jadi waktu itu trikinya aku itu kan aku dapet LOE bulan apa? April tanggal 5 waktu itu. Nah, pengumuman LPDP waktu itu Juni gitu. Jadi waktu itu aku emang em, waktu itu dan aku cuma dikasih waktu seminggu buat bayar gitu. Jadi waktu itu mau nggak mau aku harus bayar gitu kan. Jadi eh, dan ketika aku udah bayar berarti kan aku udah secure LOE gitu kan. Tapi aku belum ngedefer sorry. Jadi waktu itu bayangan aku tetap sekolah di bulan September itu gitu kan. Nah, tapi ternyata aku tidak dapat. Akhirnya setelah aku nggak dapat LPDP, aku ngehubungin pihak kampus kayak aku mau ngedefer nih gitu. Toh juga aku udah deposit gitu kan. Waktu itu memang harus deposit sama NUS kan. Nah, dan mereka ngasih defer gitu. Cuma setahun itu kan. Jadi kayak eh, setahun itu kan berarti aku harus masuk September tahun depannya karena waktu itu cuma ada satu intake di jurusanku dan yaudah aku kayak mau nggak mau aku harus dapat LPDP eh, dengan 2 kali kesempatan mencoba gitu. Jadi kayak mau nggak mau harus harus dapat LPDP dalam 2 kali coba atau eh, duit lima 5.000 Singapura dolar itu nggak balik ke aku gitu. Jadi itu sih trikinya. Tapi kalau misal teman-teman nggak mau ngeluarin uang, ya bisa non non LOE gitu. Karena eh, kalau NUS tuh bener-bener strict sih. Kalau semisal kalian nggak mau bayar deposit, ya udah masih banyak yang mau gitu. Nah, jadi kayak mereka jual mahal istilahnya. Nah, itu ya Kak Joseph, apakah sudah menjawab? Oke. Dari Kak Rifki Khairul Hidayat. Terkait persyaratan SAT ya, jurusan Data Science di NUS, apakah nilai SAT menjadi salah satu komponen penilaian kelulusan? Selain itu, apakah pendaftaran untuk kedua jurusan tersebut diwajibkan untuk agar memiliki sebenarnya aku kemarin daftar nggak pakai SAT. Teman-teman aku juga kebanyakan daftar nggak pakai SAT. Setahu aku di NUS itu mereka SAT itu option. Jadi ada dalam kurungnya bracketnya gitu optional but preferred gitu kan. Jadi kayak sebenarnya kita nggak punya pun ya nggak apa-apa gitu. Kalau semisal kualifikasi kita cocok, kita pasti masuk gitu. Tapi so far teman-teman aku kebanyakan nggak pakai SAT. Cuman ada juga teman aku yang pakai SAT gitu. Jadi kalau dibilang punya SAT memperbesar peluang, ya nggak juga sih karena sebagian besar teman aku nggak punya gitu. Gitu sih Kak Rifki. Eh, Mungkin bisa di make sure dulu di apa list requirement-nya buat admission DS jurusan data science. Jurusan data science analitik itu dia ada optional but preferred-nya nggak. Kalau misal nggak ada ya berarti mandatory gitu. Tapi setahu aku sih harusnya optional ya gitu. Lalu siap, oke, sama-sama. Terus dari Kak Ardin, ketika kita daftar dan seleksi di univ luar negeri itu tesnya online dan dari website ya, tidak perlu. Oh iya, harusnya sih mereka online ya, karena kan istilahnya kayak
mereka nggak ngasih jaminan kamu akan lolos gitu. Jadi mereka nggak akan membiarkan kita untuk membuang-buang uang cuma buat tes aja maksudnya tes onsite gitu sih Kak Ardin. Oke, terus itu semoga cukup menjawab ya Kak Ardin. Terus mungkin dari Kak Fayat bisa open mic. Baik Kak, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat baik. Di Mm-mm. pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya 3 pertanyaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Khalifatul Fayad dari Mantiga Kota Banda Aceh. Pertanyaan pertama saya, apakah biasanya lebih diutamakan pemenang Olim nasional gitu Kak di NUS atau NTU? Dan pertanyaan keduanya, kan ini dari SMA kan saya untuk apply or study abroad. Apakah ada struktur esai yang gapnya yang besar bagi pemberi beasiswa? Dan pertanyaan ketiga nih, tips dari kakak untuk kelas 11. Terima kasih kak. Oh, tips untuk kelas 11. Oke. Em, berarti kan kamu akan daftar sebagai undergrad ya, S1-nya gitu. Nah, Iya. sejujurnya menurut aku em, dan maksudnya bukan menurut aku ya kayak sepanjang aku melihat anak-anak undergrad yang masuk ke NUS NTU itu memang mereka prefer sama orang-orang yang punya apa prestasi gitu. Jadi memang untuk undergrad ini lebih kompetitif apa seleksinya ketimbang master atau PhD gitu kan. Nah, jadi kalau semisal eh, punya 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 lomba pernah menang lomba nggak seharusnya sih nggak perlu nasional ya yang penting kayak membuktikan kalau kalau kita cukup 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 capable untuk catch up di level mereka harusnya eh, mereka sangat melihat aplikasi kita gitu kan maksudnya aplikasi kamu. Nah terus yang kedua struktur struktur esai bagi pemberi beasiswa ini kamu apa ini sih sebenarnya menurut aku tergantung pem- apa eh, yang ngasih beasiswa gitu. Jadi kamu harus lihat kayak eh, apa visinya mereka itu apa. Nanti harus kamu korelasiin di esai gitu. Jadi kayak kayak misal kalau di Singapura itu kan ada Asian Scholarship gitu kan. Nah, berarti kamu cari dulu nih kayak objektifnya Asian Scholarship itu apa. Terus nanti kamu harus di essay kamu tuh harus kayak menginline-kan atau eh, tujuan tujuan kamu tuh harus linear sama tujuan jangka panjangnya si Asian Scholarship ini. Kalau nggak salah Asian Scholarship itu dari Ministry of Education-nya Singapura deh. Nah, itu harus gimana caranya kayak intinya bikin esai kamu itu layaknya kayak apa istilahnya kayak kita menjual diri kita gitu kayak kalau apa kayak kita menjual kayak kalau kamu ngasih aku beasiswa aku bisa loh jadi aset untuk kamu nantinya. Nah pokoknya bikin esai kamu seperti itu gitu jadi balik lagi eh, tergantung sama objektifnya si pemberi beasiswa gitu. Nah tips untuk kelas 11 nilai raportnya harus harus ini ya harus bagus terus untuk kelas 11 kalau bisa dari kelas 10 sih jadi kayak nge-maintain nge-maintain nilai raport biar bisa keep up sama apa universitas-universitas di luar gitu itu aja sih menurut aku intinya ben- eh, kelas 11 itu udah harus sangat fokus gitu. Itu aja sih. Semoga tadi eh, menjawab pertanyaannya ya, Fayas ya tadi, Fayat. Banyak. Oke. Mungkin Kak, kalau terima semisal, kasih. ya Oke. kalau semisal kurang jelas bisa em, di ditulis di apa kolom komen di chat sorry. Kalau udah secure LPDP maksimal berapa tahun harus? Setahu aku 1,5 tahun
untuk biar jadi kayak misal kita udah dapat LPDP duluan, terus kayak kita dikasih waktu nih buat cari apa LOE gitu kan. Nah, itu ngasih 1,5 tahun, setahu aku gitu, 18 bulan gitu. Semoga menjawab ya Kak Wilda Yanti Ica gitu. Terus undergrad apakah perlu A level? Sebenarnya nggak perlu ya, karena apa udah sebenarnya ujian kalau nggak salah tuh sekarang masih ada ujian nasional nggak sih? Pokoknya intinya kita nggak perlu ke apa nyamain A levelnya Singapura, karena sebenarnya apa udah sama sih. Jadi kayak eh, nggak perlu penyetaraan lagi gitu. Kecuali kalau bahasa mungkin iya, tapi kalau semisal apa kayak A level gitu kayaknya nggak perlu sih, karena kalau nggak salah A level itu udah sama kayak eh, SMA di Indonesia gitu gitu sih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, Kak, pertanyaan dari Kak Ardin lagi. Apakah jika sudah mendapatkan scholarship kita bisa sambil kerja? Nggak bisa. Karena ya eh, sebenarnya banyak yang nakal. Cuman kalau bisa nggak usah lah, karena apa ya? Karena sejujurnya kita study master aja itu berat gitu loh. Mungkin beda cerita kayak undergrad gitu kan. Karena kenapa study master itu berat? Jadi kayak eh, untuk istilahnya eh, materi sebanyak itu kalian harus menyerap semuanya dalam 1 tahun atau 1,5 tahun atau 2 tahun gitu kan. Dan itu capek gitu. Jadi kayak lebih baik kan kalian juga udah ada funding dari LPDP, dan aku yakin fundingnya itu sangat cukup gitu kan di manapun gitu, mau di negara manapun, di kota manapun di Indonesia itu funding LPDP itu cukup gitu kan. Jadi daripada kalian sekolahnya keteteran dan malah apa kalau ketahuan LPDP apa fundingnya di stop, mending nggak usah gitu, karena eh, belajar aja udah capek gitu. Jadi nikmatin aja, gak usah nambah capek gitu. Mungkin mungkin banyak yang eh, ya untuk tambah-tambahan gitu. Cuman menurut aku sih nggak usah, kecuali kalau nggak salah tuh LPDP itu pernah menggarisbawahi kecuali kalau semisal kita itu em, kerja di sosmed gitu kan, kayak influencer atau apa, itu tuh nggak apa-apa apa mendapatkan pendapatan dari situ. Cuman untuk em, kerja yang physically gitu kayak 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 mungkin apa mau jadi barista atau apa, itu tuh nggak bisa, karena LPDP itu sebenarnya care sama well-being kita gitu. Jadi gimana caranya kayak kita kalau bisa lulus tepat waktu gitu. Seperti itu sih Kak Ardin. Mungkin ada pertanyaan lagi. Hmm, adakah stigma negatif mahasiswa Indo yang sering Kakak dengar dari mahasiswa luar? So far kalau di aku ya di Singapura mahasiswa Indo itu ulet orangnya. Jadi kayak kita nggak banyak ngomong, kita nggak banyak protes, tapi kita mengerjakan gitu. Mungkin mungkin nggak hasilnya nggak se-excellent itu, cuman etos kerjanya sangat diacungi jempol. Jadi kalau semisal stigma negatif di Singapura sih nggak ada ya. Apa mahasiswa Indonesia apa namanya harum-harum gitu. eh gitu. Terus tipsnya gimana buat adaptasi sama academic environment? Gimana ya? Menurut aku salah satu kunci sebenarnya bukan, aku nggak bilang kesuksesan, kayak salah satu kunci buat bisa survive, kalian jangan pernah meninggalkan kelas dalam posisi masih nggak paham. Kayak kalau misal kalian nggak paham sama materinya, tanya ke dosen di kelas saat itu juga, hari itu juga. Jadi pokoknya kalian keluar kelas itu kalian udah paham apa yang eh, dosen sampaikan gitu. Nah, makanya kalau bisa kalian harus udah nge-review materinya itu sehari sebelumnya. Jadi eh, kalian seenggaknya sedikit-sedikit paham gitulah sama apa yang akan dia apa ajarkan besok gitu. Jadi kalau misal masih kurang jelas tinggal diminta klarifikasinya.
Seperti itu sih Kak Wildayanti. Ya. Tips yang masih struggle di tes bahasa untuk daftar kampus luar negeri. Nah, sebenarnya eh menurut aku ya teman-teman, kalau semisal em, menurut aku IELTS itu karena aku dari dulu adalah produk IELTS ya, jadi aku tidak pernah ambil TOEFL. Nah, menurut aku kalau ada yang nanya ke aku kayak enaknya les IELTS gak sih, les TOEFL gak sih gitu. Les aja. Karena kayak ngerjain IELTS, ngerjain TOEFL tuh nggak perkara kamu pinter bahasa Inggris atau enggak. Karena menurut aku ngerjain IELTS itu ini sih strategi sih. Jadi kayak gimana caranya dalam 40 menit kamu itu bisa menyelesaikan 40 soal dalam 3 kali reading gitu kan. Jadi kayak ya pasti akan diajarin hintnya gitu loh, kayak kayak cara menjawabnya, terus kayak semisal esai gitu kan, esai dua dua topik gitu kan, kalau kalau IELTS gitu. Gimana caranya kita bisa kayak ngebagi kayak yang satu 150 kata, yang satu 250 kata dalam waktu 40 menit juga. Begitu juga listening dan speaking gitu. Jadi mungkin untuk kalau misal teman-teman belum pernah ambil tesnya, masih worth buat buat les aja gitu. Jadi biar tahu gambaran tesnya itu seperti apa sih, strategi-strateginya itu seperti apa sih kayak gitu. Nah, jadi gitu. Eh Kalau masih struggle, ambil les aja nggak apa-apa. Karena menurut aku nggak ada belajar yang sia-sia gitu. Apapun yang kita pelajarin saat ini mungkin nggak akan instan kepake saat itu juga, tapi mungkin beberapa tahun ke depan tuh pasti akan kepake gitu. Nah, terus hmm, dari Kak Asri lagi, hmm, sebulan hidup di Singapura habis berapa? Em, LA dari LPDP berapa ya? 2.300 per bulan. Karena Singapura itu mahal di housing, jadi setengah lebih itu aku habis di sewa kamar. Sewa kamarnya juga sharing bathroom, kitchen, ya. Jadi memang sangat mahal. Karena setengah dari 2.300 itu untuk sewa kamar aja. Gitu sih, Kak Asri. Mungkin ada pertanyaan lagi? Gimana guys? Apakah ada lagi atau sudah cukup? Mungkin misalnya mau istirahat ya. Sudah jam setengah 9 ya. Kalau di Kalimantan sih setengah 10 sih ini. Kalau Iya. di sana setengah 9 ya. Nice. Oke guys, mungkin itu aja ya. Mungkin teman-teman. Miss Alia, makasih banyak ya atas kesempatannya udah berhadir di webinar kita. Ini insight sangat luar biasa banget. Jujur NUS itu kampus top 1 ya di Asia. Jadi Hmm. impian lah orang-orang Indonesia lah ya. Semoga teman-teman yang ikut webinar ini juga bisa melanjutkan S2-nya nanti ke Singapura, ke NUS, dan nanti apa ya? Oh ya, PDF-nya boleh di-share nggak ini nanti Miss ke teman-teman atau PDF apa? Ini iya PPT PPT? maksudnya. Oh, nggak apa-apa, nggak Ya. apa-apa. Oh, nggak apa ya? Oke, nanti akan saya masukkan di website kita ya nanti ya. Oke. Oke, sebelum saya tutup mungkin kita bisa foto bareng dulu guys. Silahkan on ya, on cam semua. Ini saya nggak bisa on cam ya karena saya pakai HP. Kebetulan lagi di kabupaten, bukan di kota Banyumasin. So. Silahkan on cam semua guys. Kita bisa screenshot bareng. Oke, oke, saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke, lagi. 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Miss Alia dan teman-teman semua. Semoga webinar kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Makasih banyak ya Miss Alia ya. Have a nice Terima day. kasih semuanya. Good Oke, luck. oke teman-teman, have a nice day ya. Have a nice weekend dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye bye. Have a nice day.